Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk sama-sama bisa melaksanakan sunnatullah, menjalani aktivitas hari Jumat ini dengan lancar, penuh keberkahan dan sehat walafiat. Untuk menindaklanjuti pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang pelajaran Khulasah Nurul Yakin, terakhir kita membahas tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Hanya kita mengetahui silsilah kenasaban dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu pada kesempatan kali ini kita beranjak ke bab berikutnya, yaitu tentang pernikahan Abdullah, yakni ayahnya Nabi Muhammad, dengan ibunda Aminah. Lalu proses atau periode hamilnya ibunda Aminah sampai melahirkan Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad diberi nama Muhammad. Pernikahan Abdullah dengan Aminah dan periode hamilnya ibunda Aminah. Bahwasanya Abdullah bin Abdul Muthalib adalah anak yang paling disayangi oleh orang tuanya. Fazawwajahu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Lalu Abdullah ini dinikahkan dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Wasinnuhu 18 sanatan wa hiya yawma idzin min afdali nisa'i Quraisy nasaban wa mawdu'ah. Jadi umur ayahanda Abdullah ketika menikah dengan ibunda Aminah yaitu 18 tahun. 18 sanatan. Adapun ibunda Aminah termasuk wanita yang paling mulia pada saat itu dari segi nasab maupun posisi kedudukan. Walamma dakhala 'alaiha hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah keduanya itu menikah, lalu hamilah ibunda Aminah. Dan ayahanda Abdullah, ini ayahnya Nabi Muhammad, tidak sampai umurnya lalu wafat ketika Nabi Muhammad di kandungan berumur 2 bulan. Wafatnya posisinya ketika Sayyid Abdullah ini pulang dari berdagang dari negeri Syam, lalu ingin kembali, maka pada saat kembali itulah beliau menemui kematiannya. Beliau dikuburkan di Madinah di sekitar saudara laki-laki dari ibunya, yaitu Bani Adi bin Najjar. Fa innahu kana dhahaba bi tijaratin ila Syam, ini tadi yang jelaskan. Ayahandanya itu pergi ke Syam berdagang. Fadrakathu maniyatuhu bil Madinah wa huwa raji'un. Lalu pada saat itulah kematian itu menjumpainya, memang sudah qadarullah. Lalu beliau dimakamkan di Madinah. Wafatnya itu ketika kembali raji'un. Walamma tammat muddatu hamli Aminah wada'at waladaha. Maka ketika sempurna masa kehamilannya Aminah, lalu ia melahirkan bayinya. Fastabsyara al-'alamu bihadzal mauludil karim. Maka bergembira seluruh alam dengan adanya bayi yang dilahirkan ini, yang mulia ini. Alladzi basa fi arja'ihi rauhal adabi wa tammama makarimal akhlaq, yang mana nabi ini nanti akan diutus untuk menyebarkan spiritual adab. Jadi Nabi Muhammad itu tugas utamanya pertama, yang paling pokok itu adalah menyebarkan spirit adab. Jadi bukan menjadi seorang nabi yang alim, dipandang yang kaya, apalagi enggak, tapi menyebarluaskan spirit adab dan menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi adab dan akhlak, sopan santun, budi pekerti, itu yang menjadi tugas pokok dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad haqqaqa al-marhum Mahmud Basha al-Falaki anna dzalika kana sabihata yaumil Itsnaini tasi'a Rabiul Awal. Adapun ada seorang ahli falak, yaitu almarhum Mahmud Basha, sudah menetapkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad terjadi pada pagi hari di hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dan kelahirannya ini bertepatan dengan
tahun pertama kejadian Hadisatul Fil, tahun gajah. Jadi tahun gajah ketika ada Abrahah ingin menyerang Ka'bah, karena pada saat memang sejarahnya itu Ka'bah itu punya daya tarik tersendiri, punya magnet tersendiri untuk pariwisata atau untuk mistis gitu ya, karena Mekah Masjidil Haram sekeliling Ka'bah itu pada masa jahiliyah adalah menjadi pusat peribadatan kaum jahiliyah, yaitu menyembah berhala. Nah, itu sudah mendapat 2 poin. Yang pertama adalah sebagai bisa jadi pariwisata, yang kedua adalah pusat peribadatan, yang ketiga adalah pusat perdagangan. Itu yang tak bisa dilupakan. Makanya tadi ayahnya Nabi pun seorang pedagang, nanti ketika besar Nabi pun ikut berdagang bersama pamannya yang juga berdagang, menikah dengan Siti Khadijah yang juga seorang pedagang. Jadi memang sudah kulturnya itu kultur saudagar, berdagang, berusaha. Wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Thalib bi Syi'bi Bani Hashim. Proses lahirnya Nabi Muhammad itu terjadi di rumahnya Abu Thalib, di lembahnya Bani Hashim. Jadi lahirnya di lereng lembah, yang lembah itu adalah milik keluarga Bani Hashim, tepatnya di rumahnya Abi Thalib. Abi Thalib itu siapa? Abi Thalib itu adalah paman dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu adik dari ayahnya Nabi Muhammad SAW. Walamma wulida, maka ketika dilahirkan Nabi, arsalat ummuhu li jaddihi tubashiruhu, ibunya mengirimkan anaknya, disuruh utusan mengirimkan jabang bayi ini untuk diberikan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, supaya menjadi mengembirakan hati sang kakek. Fa'aqbala masruran wa samahu Muhammadan, maka kakeknya itu menerima dengan bahagia, masrur, bahagia, bersukacita ya, bersukaria, bergembira, dan memberikan nama Muhammad. Nah, ini kenapa dinamakan Muhammad? Walam yakun hadal ismu syai'an qablu indal Arab. Sedangkan nama ini nggak umum sama sekali, nggak populer, bukan sekedar nggak populer, nggak umum. Nama Muhammad itu nggak kepake di Arab, itu nggak ada. Nama yang aneh lah. Bagi golongan orang Arab itu namanya aneh. Walakin aradallahu ayyuhaqqa ma qadarahu wa dzakarahu fil kutubil lati ja'at biha al-anbiya wa kat-taurati wal injil. Fa'alhama jaddahu ayyusammiyahu bidzalika infadan li amrihi. Tapi ya memang itu sudah Allah menetapkan takdirnya untuk memberikan bisikan suara atau ilham bahasanya, bahwa memang kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sudah memberikan gambaran atau bahasa kita mungkin ramalan akan adanya seorang nabi akhir yang bernama Muhammad. Adapun nama Muhammad itu tergantung dari bahasa mana kitab itu diturunkan. Misalkan Injil bahasa Ibrani, maka bahasa Ibrani dari Muhammad atau orang yang terpuji itu apa? Fa'alhama jaddahu ayyusammiyahu bidzalika infadan li amrihi. Maka Allah memberikan ilham kepada kakeknya ini supaya memberikan nama anaknya yang sedang digendong cucunya ini dengan nama Muhammad. Dan bayi Nabi Muhammad ini diasuh oleh Ummu Aiman, yaitu budak Habasyah, budak dari ayahnya Abdullah. Wa awwalu man arda'ahu Suwaibatul Aslamiyah ini, Suwaibatul Aslamiyah. Ammatu ammihi Abi Lahab. Tapi yang pertama kali awal pertama kali menyusui atau mengasuh Nabi Muhammad ini adalah Suwaibah al-Aslamiyah, yaitu budaknya pamannya yang Abu Lahab, yang nanti akan menjadi musuh bahasanya, menjadi musuh. Jadi kurang lebih itu tentang pernikahan Abdullah, lalu juga tentang pernikahannya bersama Aminah, dan juga ketika ibunda Rasulullah itu mengandung sampai melahirkan, lalu belum lahir wafat ayahnya. Ketika melahirkan di rumahnya
Abu Thalib pamannya. Lalu ketika lahir itu diberikan kepada kakeknya untuk sebagai mengembirakan hati sang kakek, dan kakek itu mendapat ilham untuk memberi nama Muhammad. Itu diprotes. Kalau kita baca kisah-kisah di buku-buku yang lainnya, bahwasanya yang ada di situ protes karena memang kakeknya ini mengumumkan, ini aku beri nama cucuku ini Muhammad. Kaget Muhammad, kenapa nggak Lata Uzza gitu, keren zaman jahiliyah kan Lata Uzza kan nama-nama berhala. Ini nggak sama sekali, nggak ada berhala namanya Muhammad, nggak ada. Jadi nggak populer, aneh, nggak beken lah gitu. Tapi itulah cara Allah menetapkan kudrat iradatnya, menunjukkan kekuasaannya, bahwa supaya pas dengan kitab-kitab terdahulu dari nabi-nabi terdahulu, bahwa sudah diprediksi bahwa nabi akhir zaman yang akan dilahirkan di muka bumi ini sebagai penutup para nabi dan rasul ialah bernama Muhammad. Kurang lebih seperti itu sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Kita tutup kesempatan sesi kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita bahas dari awal tadi menjadi manfaat dan menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.